Kenapa? Karena hati kita rusak, hati kita kotor. Pandangan hanyalah pandangan itu, tapi alal hakikah orang yang apa? Yang adab mereka, yang kita lihat untuk kita mendapatkan barakah mereka, orang-orang alim, orang membawa ilmu untuk menjadikan akhlak kita karim, akhlak kita mulia, hati kita karim, hati kita mulia, tangan kita karim, tangan kita baik, kaki kita karim, kaki kita mulia. Segala kemuliaan itu yang ada di diri Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan apa dikatakan Rasul? Innama bu'itsu liutamima makarimal akhlak. Bersungguh Nabi SAW mengatakan itu, bahwasanya Rasulullah merhatikan betul-betul akan akhlak kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Habibillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Wa qala aidan wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Al-ayah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama bu'itsu liutamima makarimal akhlak. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam keharibaan junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana dalam majlis al-hikmah Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan kita rezeki. Alhamdulillah. Allah subhanahu wa ta'ala selalu memberikan hidayah. Alhamdulillah. Allah subhanahu wa ta'ala terutama masih memberikan kita sehat afiah. Alhamdulillah. Yang pertama, al-fakir hormati ya Ahmad Badrullah selaku khadimul majlis al-hikmah, mudah-mudahan Allah setafiahkan badan, Allah panjangkan umur, Allah mudahkan segala urusan. Dan kepada asatidzah yang lain, mudah-mudahan dikabul hajat, setafiah, panjang umur. Dan antum semua hadirin jamaah majlis al-hikmah, mudah-mudahan Allah qabul hajat, Allah panjangkan umur, Allah mudahkan segala urusan, wabil khusus Allah setafiahkan badan. Bismillahirrahmanirrahim. Adab. Ada beberapa ulama-ulama ahlul hakikah. Ahlul hakikah ini orang yang mempunyai ilmu puncak, mempunyai ilmu tinggi, yang mempunyai ilmu tinggi, yang luar biasa. Di antara mereka itu al-alamah. Zaman dulu ada al-fuqaha, minal fuqaha, orang yang ahli dalam bidang ilmu pengetahuan agama. Akhlak Nabi Muhammad SAW ini ibarat kita melihat cermin. Kita melihat cermin, cermin itu daripada Rasul. Jadi kita melihat Rasulullah melalui cermin. Yang kita lihat di kaca itu Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa, Bib? Karena mustahil kalau kita mampu mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hakadha. Dan terus Nabi SAW ini dikatakan mempunyai akhlakul karimah. Dan Allah subhanahu wa ta'ala bentuk Rasul, Allah bentukkan Nabi. Dan dikatakan kita ini manusia, ya, habaib, ajam, Arab, semua itu Allah buat minatin, dari tanah.
watini wazaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Dikatakan Allah buat kita ini selain Nabi Muhammad SAW ya, itu daripada tanah begitu. Nabi lain. Dikatakan Al-Imam Al-Insanul Kamil Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsi Sahib Maulid Simtul Durar, dia Rasulullah ahsanan nas, sebaik-baik manusia. Manusia ini bentuk. Kalau bashar ini sifat, sama-sama manusia. Khalqa wa khuluqa, dikatakan dari penciptaannya dan akhlak Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi mengatakan Rasul innama bu'itsu liutamima makarimal akhlak. Memang diutus aku seutamanya untuk menyempurnakan akhlak. Dikatakan supaya kita mempunyai akhlakul karimah. Akhlakul karimah apa orang yang lembut, Beb? Bukan. Akhlakul karimah atau orang yang kasar, yang keras, Beb? Bukan. Dan di antaranya itu akhlak Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang hanya bisa kita lihat melalui cermin. Begitu. Luar biasa. Hujjatul Islam Abu Hamid Imam Ghazali mengatakan dalam Ihya Ulumuddin, kalau kita kepengen melihat diri kita, ya, diri kita nih bukan Rasul, diri kita bukan alim, bukan orang-orang saleh, bukan ahlul hakikah, ya, bukan orang-orang alim, lihatlah kaca. Di situ kita belajar dari orang yang memahamkan kepada kita ilmu pengetahuan. Al-ulama dikatakan orang yang utama. Ya, di sana seorang yang utama, ataukah itu perempuan, ataukah itu laki-laki. Al-ula, orang diutamakan seperti itu. Daripada ahlul bait Rasulullah, Al-Imam Ali Zainal Abidin As-Sajjad. Ini luar biasa. Sayyidina Ali Zainal Abidin As-Sajjad ini ada manuskrip nasab, ya. Ada tulisan nasab di sana, ada tulisan di nasab itu Husain As-Sibtu Sayyidi Sababi Ahlil Jannah, dikatakan di sana ke bawah Ali Zainal Abidin As-Sajjad. Beliau ini mempunyai gelar, mempunyai megam derajat al-alamatul alam, orang paling pandai di seluruh alam. Seperti siapa, Beb? Seperti abahnya? Naam, ya. Seperti siapa, Beb? Seperti neneknya Sayyidah Fatimah Az-Zahra binti Rasul? Naam, ya. Seperti siapa, Beb? Seperti adab kakeknya Sayyidina Ali bin Abi Talib, Babul Madinatul Ilmin? Naam. Seperti siapa, Beb? Jadduhu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Seperti uyutnya Sayyidina penghulu kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada bani Rabbi, Rasul mengatakan, aku langsung Allah yang mengajarkan tata kerama. Bagaimana Nabi bergerak, wahyu dari Allah. Apa yang Nabi lihat, wahyu dari Allah. Kemana pandangan, tujuan pandangan Rasul, wahyu dari Allah. Apa yang didengar Rasul, wahyu dari Allah. Apa yang menyebabkan sesuatu terdengar di telinga Rasul, mustahil tanpa kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itulah adab kita umat yang utama yang Allah abadikan dalam Al-Quran Al-Karim Al-Hakim. Al-Quran ini penentu, Al-Quran ini mulia, sudah mulia. Al-Hakim dikatakan sebagai penentu yang menghakimi kita. Kalau kita selamat di dunia, alhamdulillah, karena Al-Quran yang menghakimi kita. Ya, nggak ada kitab selain Quran sampai nanti kiamat. Setelah sempurna itu menjadi Quran, untuk kita jadikan akidah tuntunan sehingga kita mendapatkan husnul khatimah, mendapatkan akhir dalam keadaan selamat, mendapatkan surga, mendapatkan akhir, mendapatkan kebahagiaan. Insya Allah. Di sana dikatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di genggaman Nabi Muhammad SAW ini Al-Quran, dan di sana dikatakan bahwasanya Nabi, beliau Rasul. Kenapa dikatakan Nabi Muhammad ini membawa adab, membawa akhlakul karimah, akhlak yang mulia? Karena sesuatu yang di diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa itu? Al-Hakim, Al-Quran yang sebagai penentu, dan Al-Karim, Al-Quran ini, kemuliaan Al-Quran ini. Dan Nabi Muhammad SAW dikatakan mempunyai akhlakul karimah, mempunyai akhlakul karimah.
mempunyai akhlak yang mulia Rasulullah. Nabi mempunyai akhlak yang mulia Nabi Muhammad SAW. Dan apa dikatakan kita? Khairu ummah, kuntum khairu ummah. Allah katakan di dalam Al-Quran Al-Karim tersebut. Wahakadha terus. Kalau kita memandang sesuatu ini karena pandangan mata yang baik, alhamdulillah. Kalau kita mendengar sesuatu pendengaran, apa yang kita dengar di telinga ini, sesuatu pendengaran yang baik, alhamdulillah. Kalau kita melangkahkan kaki kita ini ke tempat-tempat yang baik, yang Allah ridhai, alhamdulillah. Tapi sebaliknya, kalau kita kita berniat untuk melihat sesuatu perkara-perkara yang haram, na'udzubillah min dzalik. Kenapa? Karena Allah akan persiapkan seorang yang enggak mempunyai adab, enggak mempunyai akhlak, enggak ada tata krama sama sekali, enggak mempunyai budi pekerti, enggak takut akan perkara-perkara yang haram, enggak amanah di dalam hidup, menjadi pengkhianat, menjadi orang yang ingkar janji, menjadi seorang itu yang jauh dari sifat rahmat lil alamin Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jauh dari memandang Imam As-Sajjad Ali Zainal Abidin Ibn Husain radhiyallahu an, jauh daripada mengikuti mazhab Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali, jauh daripada ahlul hakikah yang segala sesuatunya itu ditata Allah Subhanahu wa taala, sesuatu yang hak, sesuatu yang nyata, yang benar. Dan di diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kita melihat banyak kebaikan. Al-Bahrul Ulum Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah ini lautan ilmu. Dan ibarat kita naik di atas perahu. Ahlu baitika safinatun Nuh. Rasulullah mengatakan bahwa kalau kita melihat Al-Imam Ali Zainal Abidin As-Sajjad ini, kita akan melihat begitu itu akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita melihat diri kita terus melalui cermin itu, karena kita mengikuti Hujjatul Islam Abu Hamid Imam Ghazali yang ketika itu di abad 500 Hijriah beliau hidup, dan dikatakan kita ini banyak mungkin di dunia ini melakukan perbuatan amal-amal buruk ya, tapi alhamdulillah masih bisa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal maut, dan kematian itu yasakhirun sa'atan wala yastaqdimun. Allah enggak tunda kapan kita ini akan menemui ajal, kapan kita ini panjang umur. Selalu kita angkat tangan meminta kepada Allah untuk panjang umur. Ini adab dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita meminta sehat afiah badan, ini adab dalam kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak boleh minta kita meriang, enggak boleh kita minta untuk ditulikan telinga kita, ya, hati yang rusak, telinga tertutup, hati yang rusak, segala macam, berarti nggak boleh untuk kita meminta doa perkara-perkara yang buruk. Oh iya, kenapa? Karena sesuatu yang baik min Allah, dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau sesuatu yang syar, yang buruk, itu dari yang di sebelah kita, syaitan, iblis, laknatullah, naudzubillah min dzalik. Tergugurkanlah amal kebaikan karena kita nggak punya adab. Karena kita kurang beramal soleh. Amal yang dikerjakan seorang yang diterima Allah Subhanahu wa taala ini, kenapa? Karena orang ini melakukan amal yang diridhai Allah. Amal perbuatan sedekah kita hari Jumat, kita sembahyang Jumat, masukkan itu uang ke kotak amal itu 2.000, 5.000, 10.000, 20.000, 50.000, 100.000, seperti itu. Kadang sampai berjuta-juta ya, sumbang kepada masjid segala macam, ya, tapi terkadang kepengen disanjung, tapi terkadang dia riak ibadah yang untuk dilihat orang. Masih mending 2.000 masuk ke kotak amal itu, 2.000 itu akan menjadi pertimbangan di akhirat nanti. Allah Subhanahu wa taala akan perhitungkan amal selama kita di dunia, karena ikhlas dalam kita menyedekahkan. Itu amal yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Orang terus gugur sudah amal-amal buruk. Kenapa? Karena banyak selama di dunia melihat Ahlul Bait Al-Mustafa, melihat keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti ulama-ulama Mansaratul Alawiyin, mengikuti ulama-ulama para habaib. Ya, kenapa? Karena ia membawa ilmu dan ia membawa zatiyah. Dalam tubuh mereka mengalir darah datuknya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itulah hidup. Kadang kita ini memikirkan sesuatu untuk kita mendapatkan sesuatu. Kadang kita memikirkan apa sudah kita pikirkan untuk kita dapatkan sesuatu itu. Kalau bila mana sesuatu itu manfaat, naf'an, bermanfaat, kita pikirkan.
Kita pikirkan seperti apa semisal sholat sunnah rawatib. Akan aku kerjakan ba'da zuhur sebelum zuhur. Akan aku kerjakan sebelum asar. Akan aku kerjakan sebelum maghrib ba'dal maghrib. Rawatib. Nah, ini amal-amal baik termasuk. Gak ngotorin hati. Gak membuat hati kita rusak. Tapi amal yang buruk. Niat kita untuk meninggalkan sholat sunnah kek. Niat kita untuk melakukan perbuatan yang mubah kek. Niat kita untuk terus-terusan ngerokok ya. Terkadang ya kadang kita susah meninggalkan sesuatu yang kita anggap itu halal padahal makruh semisal ya seperti itu. Lah ini yang dihindari niat-niat yang buruk. Apa segala sesuatu sudah yang Allah lihat akan apa dilihatnya kita akan dilihat kita seperti apa kalau kita mengikuti apa yang Allah perintahkan. Amar ma'ruf, kita mengetahui apa yang Allah perintahkan ini langsung kita laksanakan. Terus apa nahi mungkar, kita mencegah diri kita untuk menetapkan di hati kita sesuatu perkara-perkara yang haram, perkara yang buruk. Kenapa? Karena amal-amal itu akan mengotori hati. Begitu hati itu kotor, wallahi itu cermin akan dusta pada kita. Itu cermin akan terlihat, oh wajahku di cermin itu bersih, alisku, mataku, telingaku, hidungku segala macam. Tapi ternyata apa? Cermin itu hanya mendustai kita. Kenapa? Karena hati kita rusak, hati kita kotor. Pandangan hanyalah pandangan itu, tapi alal hakikah orang yang apa? Yang adab mereka, yang kita lihat untuk kita mendapatkan barakah mereka, orang-orang alim, orang membawa ilmu untuk menjadikan akhlak kita karim, akhlak kita mulia, hati kita karim, hati kita mulia, tangan kita karim, tangan kita baik, kaki kita karim, kaki kita mulia. Segala kemuliaan itu yang ada di diri Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan apa dikatakan Rasul? Innama bu'atsu liutamima makarimal akhlak. Bersungguh Nabi SAW mengatakan itu, bahwasanya Rasulullah merhatikan betul-betul akan akhlak kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya kita punya adab. Dan di saat di akhirat nanti supaya kita masuk ke dalam surga, dan di akhirat nanti supaya kita berkumpul dengannya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan di akhirat nanti untuk kita mendapatkan kebaikan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan. Dikatakan doa sabu jagat, doa Nabi Allah Ibrahim alaihi salam, yang doa itu dibaca Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena ikrar untuk kita mempunyai suatu kebaikan bekal di akhirat nanti. Fid dunya hasanah, dalam dunia kita mendapatkan kebaikan, wa fil akhirati hasanatan. Terus apa dikatakan? Wakina azabanar. Itu api akan jauh, akan pergi. Andai kita mempunyai adab, mempunyai akhlak daripada tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita ngerti segala sesuatu, menjaga lisan kita, menjaga lidah kita. Lisan ini ucapan ini dari lisannya ada gigi di sana, ya ada kerongkongan di sana, ya kalau sebut kita gaf itu daripada lisan itu mengucapkan. Dan kalau dari hati itu dilihat bahwasanya manusia itu mengucapkan sesuatu. Kenapa? Karena al-lisan imamul amal. Ucapan kita itu daripada apa adab kita nanti terlihatnya. Nah, kalau kita melihat segala sesuatu ini dari niat, dari hati yang menyelamatkan, qalbin salim, Allah akan tujukan nanti apa yang kita lakukan itu perbuatan yang benar, yang hak min rabbikum, yang Allah benarkan apa, dan itu dari badannya Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kalau apa segala niat di hati kita ini buruk, berarti min syayatin, itu dari syaitan. Diriwayatkan bahwasanya syaitan ini sebagian itu sifat. Sebagian ulama mengatakan syaitan ini sifat yang bisa ada di diri kita manusia. Nah, kenapa? Karena apa? Niat itu. Karena amal perbuatan yang kita biasakan bukan kebiasaan baca ratib al-atas, bukan kebiasaan kita baca maulid Nabi Muhammad SAW, bukan kita biasakan untuk beramal-amal saleh, tapi kita malah banyak meninggalkan ratib, kita banyak meninggalkan maulid, gak ngerti baca maulid, baca ratib, dan akhirnya apa? Akan jauh
daripada amalia ahlul haqiqah, orang-orang yang yang mempunyai darajah yang seharusnya kita untuk bisa kita ikuti, untuk kita mendapatkan darajah, mendapatkan supaya bisa kita mempunyai adab, mempunyai akhlakul karimah, malah kita tinggalkan. Wa na'udzubillah min dzalik. Terus di akhirat nanti mendapatkan kerugian. Serugi-ruginya orang Habib? Serugi-ruginya orang yang akan mendapatkan surga. Dia akan mendapatkan akhirat, kumpul dengan iblis laknatullah di neraka. Wa na'udzubillah, segolongan mereka itu kekal di dalamnya. Tapi umat Sayyidina Muhammad SAW kita ini haram neraka buat kita umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti orang yang enggak punya adab, orang yang enggak berakhlakul karimah, orang yang rendah. Al-muhim kesimpulannya, orang-orang yang rendah ini apa diantaranya? Ia jauh dari mengerjakan salat, ia jauh daripada mengerti yang sunnah, ia jauh daripada mendekat kepada ahlul haqiqah, orang-orang alim, orang yang saleh. Malah ia terkadang merasa dirinya pinter, merasa dirinya saleh. Saleh ini apa? Saleh ini orang yang ia selalu di atas sajadah. Orang saleh ini orang yang salat terus. Orang saleh ini orang yang enggak pernah meninggalkan salat dan salat terus. Jadi salat sunnah terus. Ini orang yang saleh. Kenapa? Karena Allah cinta. Allah cinta kepadanya orang-orang kaum salihin. Allah berikan kecintaan sehingga mereka lihat akhlak mereka, adab mereka, ada cahaya di diri mereka yang dikatakan orang mempunyai basirah bisa melihat mereka. Kenapa? Karena ridha Allah. Karena ridha Allah. Syekh Nawawi Al-Bantani mengatakan siapa mereka itu menghadapkan sunnah Rasulullah SAW, apa dikatakan terus mereka itu mendapatkan hubbullah, kecintaan Allah subhanahu wa ta'ala, karena menghadapkan sunnah Sayyidina Muhammad salat terus. Orang-orang alim-alim itu setiap malam fi jawful lail, sepertiga malam itu, di tengah-tengah malam hari orang pada tidur semua, dia bangun salat sunnah terus 1000 rakaat. Salat terus 1000 rakaat, saking banyaknya itu mengerjakan salat sunnah tahajud. Maka begitu keluar di siang hari, mungkin terang matahari kalah dengan terang beliau-beliau radhiyallahu anhum. Kenapa? Karena ahlul haqiqah, orang yang dilihat, orang yang melihat karena kita dilihat, orang yang benar-benar menunjukkan pandangan mata kita ini dari pandangan zahir. Foto-foto habaib ini, foto alimat al-ulama, orang-orang saleh yang yang menjadikan mata kita ini memandangnya nyata al-haq, sesuatu yang dari pandangan barakah, sampai dikatakan mereka itu mempunyai karamah, sampai dikatakan bisa terkadang gelar sajadah sampai kemana ya, saking kenapa? Apa kita bisa mengikuti? Bisa mengikuti ya, tapi satu yang kita enggak mungkin bisa mengikuti sama sekali karena kemuliaan beliau Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita hanya bisa melihat cermin, kita hanya melihat, kita bisa hanya untuk mengharapkan barakah daripada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itu akhlakul karimah, seorang yang mengharapkan Nabi Muhammad SAW dengan sangat ia cinta kepada Nabi, hubbur Rasul, cinta kepada Rasulullah, dan mengharapkan selalu banyak kebaikan daripadanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahi demi Allah, kenapa? Di saat kita salawat ke Rasulullah, ini salawat ini dari zaman Rasulullah hidup. Salawat ini turun ayat, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu tasliman. Di bulan Sya'ban, di bulan Sya'ban turun ayat salawat itu. Bagaimana bunyi salawat? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, terus sampai kiamat nanti. Itu kita umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi Allah Subhanahu wa taala dari zaman awal Allah jadikan Rasul sallallahu alaihi wasallam, hanya Allah yang mengetahui awal kapan dia Allah Subhanahu wa taala salawat ke Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adab seorang manusia kita ini ngerti Allah, ngerti tauhid, ngerti pengesaan kepada Allah Subhanahu wa taala, enggak fasik, enggak musyrik, enggak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ini orang yang mempunyai akhlakul karimah. Kemuliaan akan kita dapatkan karena kita yakin bahwa dia Allah Subhanahu wa taala yang memuliakan kita.
Dan Allah memerintahkan kita untuk mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Disuruh Nabi mengatakan kepada kita, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah." Kalau hambaku ya Muhammad ingin untuk mendapatkan kecintaanku, ikuti aku, maka Allah akan berikan kecintaan tersebut. Wa yaghfir lakum dzunubakum. Terus Allah ampunkan dosa kita semua. Ini sesuatu yang menjadikan Allah Subhanahu wa taala rahmat kepada kita umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena apa sekiranya, Beb? Aku akan diampunkan dosaku oleh Allah Subhanahu wa taala, Beb. Karena apa? Karena adab. Karena kita memuliakan orang lain. Karena kita selalu memuliakan Allah Subhanahu wa taala dengan aqimus shalah, dengan kita mengerjakan salat. Nah, ini orang yang mulia, yang mempunyai akhlak yang tinggi. Ini orang yang akan dilihat ahlul hakikah, orang yang akan dilihat orang alim. Kenapa ziarah terus kepada orang-orang alim? Kenapa? Karena nyambung hati selalu dengan qiraah Al-Quran. Kita membaca Al-Quran itu dicinta orang-orang alim, orang yang wali-walinya Allah Subhanahu wa taala, ulama-ulama Allah Subhanahu wa taala itu enggak mati pada dasarnya. Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas wa Syekh Ali Baras dikatakan kita mendapatkan keberkahan Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas ini akan dijaga karena membaca ratib. Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas akan mendapatkan barakah. Syekh Ali Baras dikatakan ini Syekh Ali Baras ini sangat cinta kepada Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas gurunya. Terus di zaman terus berzaman Habib Umar mempunyai anak Habib Salim Al-Husain. Terus Habib Husain mempunyai anak Habib Abdullah. Habib Abdullah mempunyai anak Habib Hasan. Habib Hasan mempunyai anak Habib Ali bin Hasan Sahib Girtas. Di sana apa? Karamah Habib Umar itu apa? Dalam babur ratib, dalam urusan dalam tertib ratib yang sampai sekarang kita baca ini. Itu karamatul auliya. Balahya indallah. Mereka enggak pada dasarnya mati, wali-walinya Allah tersebut. Radhiyallahu anhum. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahannya. Mudah-mudahan kita mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala karena mencintainya. Ya, karena apa? Kita melihat segala sesuatu dari pandangan mata. Kita akan menutup segala sesuatu pun dari pandangan mata. Sesaat mata kita akan berhenti melihat. Sesaat telinga kita akan berhenti mendengar. Suatu saat badan kita ini akan berhenti bergerak, dan di saat itu sudah ruh itu yang akan mempertanggungjawabkan amal-amal kita selama kita di dunia ini. Dan ketika kita mati, mudah-mudahan Allah memberikan husnul khatimah. Dan ketika kita nanti di akhirat nanti, mudah-mudahan Allah memberikan barzah kita itu luas. Allah berikan kebahagiaan di akhirat nanti. Orang yang beruntung, kenapa selama di dunia ia menjaga betul-betul adab akhlaknya, ia jaga benar-benar melihat orang yang lebih tua. Dan selalu hati ini dilatih untuk banyak bersalawat ke Nabi Muhammad SAW. Nah, orang yang banyak salawat ini yang akan mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Miftahul jannah, kunci surga. La ilaha illallah. Kunci surga ini ada di mana? Wallahu alam. Orang-orang saleh yang ngerti. Kalau kita masih pura-pura saleh, gak usah kita ngomongin surga. Kenapa? Karena haram surga buat orang-orang munafik, orang yang banyak dusta. Mudah-mudahan Allah jauhkan kita dari mulut yang gak amanah. Kita jauhkan diri, Allah jauhkan diri kita ini dari orang yang ingkar janji, dan kita gak ingkar. Kenapa? Karena nanti kunci surga itu akan Allah berikan. Kenapa? Karena kita diridhoi Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang mendapatkan rahmat Allah, orang yang mendapatkan kecintaan Allah, orang yang pandai akan ilmu agama, yang selalu berusaha mencari dimanapun tempat untuk ngaji. Kenapa? Karena Al-Quran ini wajib dibaca, Al-Quran ini wajib diamalkan. Kenapa? Karena kalau Al-Quran dibaca akan menjadi suatu amal perbuatan. Dan adab itu diantaranya orang yang di hatinya hidup Al-Quran Al-Karim, di hatinya hidup ismu Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Akhlaknya mulia. Orang yang banyak dia membaca Al-Quran Al-Karim mempunyai akhlak yang mulia. Kenapa? Karena Al-Quran ini ada sirnya. Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad, Sanging Bangil, Jawa Timur, mengatakan bahwasanya setiap huruf di Al-Quran itu ada sirnya.
Nah, kalau kita ngerti sir ini apa? Rahasia Allah. Hikmah daripada Al-Quran ini. Wal Quran, termasuk Al-Quran itu rahasia Allah subhanahu wa ta'ala. Allah akan buka tabir. Allah akan berikan itu futuhul arifin kepada hamba kita yang mau untuk menjadi orang yang amanah selama di dunia. Menjadi orang yang menjaga betul-betul akhlak. Supaya mempunyai akhlakul karimah. Dengan apa? Banyak tangan ini nyentuh Quran. Bagaimana adab kita menyentuh Quran? Harus ada wudu seperti itu. Harus banyak-banyak kita mengerjakan sholat sunnah. Sholat sunnah setelah wajib. Ya, nggak ada orang sembahyang sunnah tapi nggak sholat wajib. Ini orang kesambet dia, orang kesetanan. Orang agak aneh. Na'udzubillah min dzalik. Nah, kenapa? Karena sesuatu amal itu dipertimbang-timbangkan berat amal di akhirat nanti. Al-Imam Ali Zainal Abidin As-Sajjad yang kita lihat, Al-Imam Muhammad ibn Idris Imam Syafi'i radhiyallahu an yang kita lihat. Kenapa? Karena timbangan amalnya akan membuat kita terkagum-kagum di akhirat nanti. Kita akan tergila-gila melihat amal-amal orang-orang saleh itu. Hum salihin. Mereka orang-orang saleh yang bisa menjadikan kita menjadi baik. Insyaallah mudah-mudahan Allah kumpulkan kita bersama mereka orang-orang yang saleh, orang yang bisa menjadikan diri kita saleh. Wabillahi taufiq wal hidayah. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.